Teman-teman, senang sekali bisa bertemu dan belajar bareng untuk persiapan tes CPNS tahun 2021 ini. Mudah-mudahan teman-teman terus semangat untuk mempersiapkan diri dan mudah-mudahan pula hasilnya terbaik sesuai dengan harapan kita bersama. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan beberapa latihan soal prediksi CPNS 2021, terutama materi tes wawasan kebangsaan, yaitu konsepsi wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan dan bela negara. Pada video-video berikutnya akan terus kita siapkan untuk materi-materi tes wawasan kebangsaan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, kemudian bela negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain. Oleh karenanya, terus ikuti materi-materi atau video-video yang kami siapkan. Oleh karenanya, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, komen, bunyikan lonceng sehingga materi-materi yang kita siapkan selalu teman-teman dapatkan. Baik, kita akan lanjut soal yang pertama. Setiap warga negara tentunya diharapkan memiliki kecintaan kepada negaranya. Hal ini tentu sangat wajar mengingat warga negaralah yang bertanggung jawab menjaga bangsanya. Sikap dan tindakan warga negara yang mencerminkan kecintaan kepada bangsa dan negara yang mengarah pada bela negara dari ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Menjadi anggota militer secara sukarela ketika ada penerimaan anggota baru. B. Ikut serta menjadi pamong praja di daerah terpencil dan terluar. C. Menjadi TKI ke luar negeri sehingga menghasilkan devisa bagi negara. D. Operasi terhadap OPM membuahkan hasil dengan tertangkapnya beberapa pentolan gerakan tersebut. E. Perjuangan para pemain timnas di ajang Asian Games. Silakan teman-teman dicermati dan kira-kira yang mana jawaban yang tepat dari soal ini. Baik, kita coba analisis teman-teman. Clue dari soal ini adalah adanya bela negara dari ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi sikap dan tindakan yang mencerminkan kecintaan kepada bangsa negara yang mengarah pada bela negara dari ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Yang A. Menjadi anggota militer secara sukarela ketika ada penerimaan anggota baru. Ya, ini sepertinya benar juga ya. Nah, kita simpan yang A. Yang B. Ikut serta menjadi pamong praja di daerah terpencil dan terluar. Iya, daerah terpencil juga mudah sekali mendapat ancaman dari negara luar. Oleh karena menjadi pamong praja juga merupakan upaya bela negara. Kita simpan yang B. Yang C. Menjadi TKI ke luar negeri sehingga menghasilkan devisa negara. Nah, yang C ini kurang tepat ya, karena bukan bela negara dari ancaman persatuan dan kesatuan. D. Operasi terhadap OPM membuahkan hasil dengan tertangkapnya beberapa pentolan gerakan tersebut. Ya, yang D ini OPM itu adalah Organisasi Papua Merdeka. Tujuannya adalah memerdekakan diri, membentuk negara sendiri. Ya, ini sepertinya merupakan jawaban yang lebih tepat ya jika dibandingkan dengan opsi jawaban yang lain. Jadi, operasi terhadap OPM adalah upaya bela negara. Dari apa? Dari ancaman persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lihat dulu yang E. Perjuangan para pemain timnas di ajang Asian Games. Ini bela negara dalam rangka mengharumkan nama baik bangsa. Bukan ancaman terhadap kesatuan dan persatuan. Jadi E juga kurang tepat. Jadi antara A, B, dan C
Yang B sepertinya juga kurang tepat ya. Jadi yang opsi A juga sepertinya kurang tepat, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Clue-nya adalah bela negara dari ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. OPM adalah Organisasi Papua Merdeka. Jadi, tujuannya adalah mendirikan negara tersendiri. Jadi, akan tercipta disintegrasi bangsa. Jadi, terang, jelas, clear ya bahwa jawaban yang paling tepat di antara A, B, dan D adalah jawaban yang D. Ini soal agak susah-susah gampang ya, karena alternatif jawaban A dan B itu juga sepertinya benar. Tapi kalau kita analisis, maka yang lebih tepat atau paling tepat adalah D. Soal yang kedua, bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda. Sebagai negara majemuk, maka kesadaran berbangsa dan bernegara yang harus ditumbuhkan adalah A. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, B. Kesadaran bela negara dan patriotisme, C. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. D. Menjaga dan menghormati lambang-lambang negara. E. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita ke pertanyaannya ya teman-teman. Sebagai negara majemuk, ini clue-nya negara majemuk. Kesadaran berbangsa yang harus ditumbuhkan. Nah, kita tentu harus menganalisis apa itu negara majemuk. Negara majemuk adalah suatu negara yang terdiri dari banyak suku, banyak agama, banyak kebudayaan. Nah, oleh karenanya, negara majemuk memiliki kecenderungan untuk terjadinya pertikaian atau konflik yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Oleh karenanya, apa ya yang harus ditumbuhkan atau kesadaran berbangsa dan bernegara yang harus ditumbuhkan? Apakah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan? Ya, A ini sepertinya benar. Atau kesadaran bela negara dan patriotisme. Nah, yang B ini teman-teman, kesadaran bela negara dan patriotisme, itu pertanyaannya mengarah kepada adanya ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Jadi, kalau soalnya negara, ada ancaman, ada gangguan, ada hambatan, maka yang harus ditumbuhkan adalah kesadaran bela negara. Yang C, menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, sepertinya benar juga ya ini. Nah, tambah bingung ya. Jadi, alternatif jawabannya semuanya nyerempet-nyerempet benar. Kita simpan ya. Yang D, menjaga dan menghormati lambang-lambang negara. Nah, ini sepertinya agak kurang tepat ya, karena kaitannya dengan negara majemuk, kemudian kesadaran apa yang harus ditumbuhkan. Yang E, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sepertinya benar juga ya, tapi kecenderungannya bukan kaitannya dengan kesadaran berbangsa yang harus ditumbuhkan kaitannya dengan negara majemuk. Ya, kalau saya teman-teman kecenderungannya adalah jawaban yang A. Kenapa? Negara majemuk atau masyarakat majemuk akan cenderung sering terjadi konflik. Oleh karenanya, maka yang harus ditumbuhkan adalah rasa persatuan dan kesatuan, sehingga akan tercipta integrasi bangsa.
Kalau terjadi konflik, rasa persatuan tidak tumbuh, maka akan menciptakan disintegrasi bangsa. Soal berikutnya, berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Salah satu contoh masalah yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, ini clue-nya adalah pada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam bidang ideologi. Nah, ini salah satu contoh masalah. Ya, ini contoh masalah yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bidang ideologi adalah A. Keinginan beberapa pihak untuk memisahkan diri dari NKRI. Keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI sepertinya bukan berkaitan dengan rendahnya kesadaran bidang ideologi, tapi rendahnya rasa nasionalisme. Kita simpan dulu ya. Yang B, hanya mementingkan kemajuan diri sendiri dengan melakukan korupsi. Nah, ini sepertinya kurang tepat ya, kawan-kawan yang B. Kemudian yang C, pemujaan terhadap produk dari Barat yang dianggap memiliki kualitas tinggi. C juga sepertinya kurang tepat. Kemudian yang D. Keinginan untuk mengusung liberalisme dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa yang dimaksud dengan liberalisme? Liberalisme adalah paham ya atau ideologi yang mengusung kebebasan. Jadi D itu sepertinya mengarah kepada yang diinginkan oleh soal. E. Enggan untuk mengibarkan bendera merah putih pada peringatan 17 Agustus. Kita coba analisis satu persatu teman-teman. Keinginan beberapa pihak untuk memisahkan diri dari NKRI. Ini rendahnya kesadaran rasa nasionalisme, rasa persatuan. Bukan ideologi. Berarti A kurang tepat. Walaupun sepertinya benar. Yang B hanya mementingkan kemajuan diri sendiri dengan melakukan korupsi yang berimbas pada terhambatnya pembangunan nasional. Ini rendahnya kesadaran nasionalisme dan bela negara, serta tidak sesuai dengan Pancasila yang ketiga, karena hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, bukan ideologi. Jadi B juga kurang tepat. C. Pemujaan terhadap produk-produk dari Barat yang dianggap memiliki kualitas tinggi. Ini kesadaran berbangsa dan bernegara yang merupakan satu masalah berkaitan dengan rendahnya rasa nasionalisme, kebanggaan terhadap bangsa dan negara, sehingga lebih cenderung memilih produk-produk dalam negeri. Ini juga bukan masalah dalam bidang ideologi. Yang D, keinginan untuk mengusung liberalisme. Ya, liberalisme ideologi. Kita lihat teman-teman yang E dulu. Enggan untuk mengibarkan bendera merah putih pada peringatan 17 Agustus. Ini juga masalah yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran atau rasa nasionalisme. Sehingga dari sini jawabannya yang benar adalah D. Clue-nya liberalisme. Kita lihat teman-teman ya, ideologi adalah ide atau gagasan yang diyakini kebenarannya. Ada banyak ideologi, kita lihat beberapa. Satu, liberalisme adalah ideologi yang menekankan kebebasan setiap golongan untuk dapat mengekspresikan keinginannya sendiri tanpa ada larangan dari pihak lainnya. Ini ideologi negara-negara Barat.
Komunisme atau sosialisme, yaitu ideologi yang menekankan kepada kepemilikan bersama oleh negara dan tidak mengakui adanya kepemilikan pribadi. Yang ketiga, nasionalisme, yaitu ideologi yang menekankan pada kedaulatan negara sebagai hal yang mutlak dan tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak manapun. Keempat, demokrasi, yaitu ideologi yang menekankan pada kekuasaan berada di tangan rakyat. Yang kelima, feminisme, yaitu ideologi yang menekankan pada adanya kesetaraan hak dan kewajiban bagi kaum perempuan. Yang keenam, anarkisme, yaitu ideologi yang menganggap negara itu sebuah gangguan dan tidak perlu ada. Kenapa? Karena negara justru memecah belah manusia ke dalam kelompok-kelompok. Oleh karena terpecah belah dalam kelompok-kelompok, maka akan cenderung tercipta konflik. Yang ketujuh, marxisme, itu ideologi yang menghendaki adanya masyarakat tanpa kelas sosial. Ini merupakan ajaran dari Karl Marx. Yang kedelapan, kapitalisme, yaitu ideologi yang menekankan kepemilikan modal oleh swasta. Di sini pemerintah tidak berhak mengatur. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai suatu negara, maka akan senantiasa berhadapan dengan berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, atau sering disingkat AGHT. Oleh karenanya, perlu upaya mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Dalam hal ini dibutuhkan adanya suatu A. Upaya menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakat majemuk. B. Penguatan masyarakat madani Indonesia dengan keluarga sebagai soko gurunya. C. Kesadaran bela negara yang didasari pada Pancasila dan UUD 45. D. Penguatan pondasi ekonomi bangsa Indonesia agar tidak dilecehkan oleh negara lain. E. Membangun kemitraan dengan negara kuat dalam bentuk aliansi, politik, dan ekonomi. Ya, sepertinya agak susah ya, teman-teman. Opsi jawaban sepertinya benar semua. Nah, coba kita lihat clue-nya. Di sini ada kata ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, ini soal yang larinya ke bela negara. Oleh karenanya perlu untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu. Dalam hal ini dibutuhkan adanya suatu, ya sekali lagi, apabila soalnya berkaitan dengan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, maka ini mengarah pada bela negara. Sehingga jawaban yang tepat adalah dalam hal ini dibutuhkan adanya suatu kesadaran bela negara yang didasari pada Pancasila dan UUD 45. Jadi penjelasannya ada ancaman, ada gangguan, ada hambatan, ada tantangan. Kemudian dibutuhkan adanya kesadaran bela negara. Dengan adanya kesadaran bela negara dan bela negara, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap utuh atau eksis. Kita lanjut ke soal berikutnya. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Setiap anggota masyarakat harus terlibat dalam upaya bela negara. Upaya bela negara dilaksanakan. Ya, jadi ini soalnya bagaimana cara pelaksanaan dari bela negara. A. Dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. B. Dengan meminta bantuan ini. Negara lain yang lebih kuat persenjataannya, jadi yang
Yang B sepertinya kurang tepat ya, kita anulir saja. Jadi upaya bela negara itu kurang tepat apabila dengan meminta bantuan negara lain yang lebih kuat persenjataannya, karena pada dasarnya politik Indonesia itu adalah bebas aktif. C. Menggunakan kekuatan senjata dengan militer dan polisi yang bertugas utama. Nah, ini juga sepertinya kurang tepat. Jadi tidak harus selalu menggunakan kekuatan senjata. Kemudian D. Menunggu keputusan MPR dalam melaksanakan, karena MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat. Ya, ini D juga sepertinya kurang tepat. Kita lihat opsi E. Berpedoman pada TAP MPR nomor 4 MPR 78. Ya, kurang tepat lagi ya. Jadi, karena pertanyaannya adalah upaya bela negara dilaksanakan dengan cara bagaimana? Ya, yang benar adalah dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, kemudian rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Soal berikutnya, sebuah negara yang secara utuh mencakup satu kepulauan atau lebih dan dapat pula mencakup pulau-pulau lain. Ya, berarti ini adalah sebuah definisi dari negara kepulauan. B. Negara maritim. C. Negara kesatuan. D. Negara integrasi. Atau E. Negara adidaya. Sebuah negara yang secara utuh mencakup satu kepulauan. Ya, jadi berarti kalau negara maritim salah ya, karena negara maritim itu artinya negara yang terdiri atau memiliki banyak perairan atau laut. Kemudian negara adidaya juga kurang tepat. Kemudian negara integrasi juga kurang tepat. Nah, pilihan yang sepertinya benar adalah opsi A dan C. Nah, karena di sini adalah sebuah negara yang secara utuh mencakup satu kepulauan atau lebih yang dapat pula mencakup pulau-pulau lain. Nah, dari kata pulau dan pulau, maka yang tepat adalah negara kepulauan. Jadi negara kepulauan itu adalah sebuah negara yang secara utuh mencakup satu kepulauan atau lebih dan dapat pula mencakup pulau-pulau lain. Artinya bahwa negara kepulauan itu terdiri dari lebih dari satu pulau-pulau, bahkan ribuan pulau. Hanya di antara pulau itu merupakan satu kesatuan atau satu rangkaian yang tidak terpisahkan, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal berikutnya, sebuah gugusan pulau-pulau termasuk bagian-bagian dari pulau-pulau itu, perairan yang menghubungkan antar pulau-pulau itu, dan bentang alam lainnya yang saling terkait satu sama lain sedemikian rupa, sehingga pulau-pulau, perairan, dan fitur-fitur lainnya tersebut membentuk sebuah entitas geografi, ekonomi, dan politik yang intrinsik atau yang telah dianggap demikian secara historis merujuk pada pengertian arsipelago, B. Bentang kepulauan, C. Benua, D. Bangsa, atau E. Kepulauan maritim. Jadi clue-nya adalah gugusan pulau-pulau. Gugusan berarti merupakan rangkaian pulau-pulau, lebih dari satu pulau yang membentuk satu kesatuan. Jadi clue-nya adalah sebuah gugusan pulau-pulau. Apakah pengertian dari benua? Jelas, salah ya, kita anulir dulu yang salah. Pengertian bangsa juga salah, karena bangsa jelas bukan pulau. Kepulauan maritim, kalau maritim itu
jarang ya kita kenal konsep kepulauan maritim, karena maritim itu artinya laut. Bentang kepulauan, sepertinya juga kurang tepat. Dan yang sepertinya tepat adalah arsipelago. Jadi, arsipelago adalah sebuah gugusan pulau-pulau, termasuk bagian-bagian dari pulau itu. Jadi, negara Indonesia merupakan sebuah arsipelago karena terdiri dari gugusan pulau-pulau. Lanjut ke soal berikutnya. Wawasan Nusantara merupakan penerapan konsep archipelagic state principle atau prinsip negara kepulauan yang sudah diakui dunia. Dengan wawasan Nusantara, maka wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas sebanyak 17.000 pulau lebih dengan perairan yang menghubungkannya merupakan suatu negara kesatuan. Lautan yang terdapat di antara pulau-pulau merupakan penghubung antar pulau dan merupakan kesatuan dalam bingkai NKRI. B. Pemersatu antar pulau dan merupakan kesatuan dalam bingkai NKRI. C. Pemisah antar pulau dan merupakan kesatuan dalam bingkai NKRI. D. Penyangga antar pulau dan merupakan kesatuan dalam bingkai NKRI, atau pembatas antar pulau dan merupakan kesatuan dalam bingkai NKRI. Pertanyaannya adalah laut yang terdapat di antara pulau-pulau merupakan apa? Ya, yang benar jawabannya adalah merupakan penghubung antar pulau dan merupakan kesatuan dalam bingkai NKRI. Jadi teman-teman, negara Indonesia adalah negara kepulauan karena terdiri dari beribu-ribu pulau. Nah, posisi laut yang terdapat di antara pulau-pulau, contohnya adalah Laut Sunda atau Selat Sunda. Itu merupakan apa? Jadi Selat Sunda itu merupakan penghubung antar pulau. Jadi bukan pembatas, bukan pula pemisah, tetapi penghubung. Karena terhubung, akhirnya antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu merupakan satu kesatuan. Prinsip utama negara kepulauan adalah semua. Ya, ini jawabannya sudah langsung kelihatan ya teman-teman. Ya, prinsip utama negara kepulauan adalah pulau-pulau dan perairan yang ada dipandang sebagai satu kesatuan. Ya. Kalau A, semua permasalahan bangsa diselesaikan dengan cara musyawarah, kurang tepat ya. Negara kepulauan, kemudian C, diperlukan semangat bela negara. Benar sih, tapi bukan yang ditanyakan soal. D, serangan terhadap satu pulau berarti menyerang pulau-pulau lain. E, pulau-pulau yang ada harus dijaga. Ya, jadi prinsip yang ditanya adalah prinsip utama negara kepulauan. Jadi pulau-pulau dan perairan yang ada dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Ini juga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, di mana pulau dan perairan itu bukanlah sesuatu yang saling terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Lanjut soal berikutnya. Pernyataan yang salah berkaitan dengan wawasan Nusantara adalah A. Merupakan suatu sudut pandang terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan. Nah, ini benar teman-teman ya. Jadi, wawasan Nusantara itu merupakan suatu sudut pandang terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan. Ini yang benar. B. Hanya menyentuh perihal wilayah fisik dalam bentuk perairan dan daratan. Apakah hanya menyentuh perihal fisik dalam bentuk perairan dan daratan? Kita simpan dulu yang B ya. C. Mencakup aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Apakah wawasan Nusantara itu berarti juga mencakup aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya? Atau D. Mencakup aspek penduduk, geografi, dan kekayaan alam? Atau E. Berlandaskan pada ideologi dan konstitusi negara? Jadi,
pernyataan yang diharapkan adalah yang salah. Jadi yang salah. Yang mana yang salah? Yang A merupakan suatu sudut pandang terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan. Ini pernyataan yang benar. Kita lihat yang C, mencakup aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Ini juga benar ya, teman-teman. Jadi wawasan Nusantara itu memandang negara dilihat dari aspek I polek sosbud hankam rata. Jadi sebagai satu kesatuan ideologi, politik, sosial, budaya, sehingga yang C itu benar. Kemudian pertahanan dan keamanan juga dilihat dari geografi ya, juga demografi atau penduduk, dan kekayaan alam sebagai satu kesatuan. Jadi konsep wawasan Nusantara itu memandang negara itu sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, demografi, geografi, dan kekayaan alam sebagai satu kesatuan. Jadi C dan D itu benar. Kemudian yang E berlandaskan pada ideologi dan konstitusi negara. Iya, ini juga sesuatu yang benar ya. Karena dalam penerapannya itu harus berlandaskan pada ideologi dan konstitusi negara. Ini pernyataan yang benar. Yang diharapkan adalah pernyataan yang salah. Jadi D juga pernyataan yang benar berkaitan dengan wawasan Nusantara. Jadi kalau ditanya apa sih wawasan Nusantara? Yang A benar, merupakan suatu sudut pandang terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan. Kemudian wawasan Nusantara juga mencakup aspek ekonomi, politik, sosial budaya, penduduk atau demografi, alam, lingkungan atau geografi, kekayaan alam, dan juga ideologi, pertahanan keamanan sebagai satu kesatuan. Dan dalam penerapannya berlandaskan pada ideologi dan konstitusi negara. Jadi yang salah adalah B. Jadi wawasan Nusantara tidak hanya menyentuh perihal wilayah fisik dalam bentuk perairan dan daratan saja. Soal berikutnya. Otto Bauer, seorang legislator dan teoritisi yang hidup pada permulaan abad ke-20. Dalam bukunya yang berjudul Die Nationalitätenfreiheit and die Sozialdemokratie, menyebutkan bahwa any nation is any house. Ya, dan seterusnya. Ini bahasa apa ini? Susah ya, bahasa Jerman. Pengertian bangsa menurut Otto Bauer lebih menitik beratkan pada. Nah, jadi ini pengetahuan ringan sebenarnya teman-teman ya. Tapi kita juga harus siap-siap, siapa tahu soal-soal seperti ini keluar. Ini berkaitan dengan pengertian bangsa. Apakah A. penjelmaan suatu ide yang dijadikan pedoman hidup bersama, atau B. lokasi di mana sekelompok manusia hidup secara bersama-sama, atau C. sekelompok manusia yang hidup di suatu wilayah dan memiliki kedaulatan, atau D. karakter atau perangai yang dimiliki sekelompok manusia yang dijadikan jati diri suatu bangsa, atau E. kehendak untuk bersatu dan membentuk bangsa. Jawabannya adalah yang D. Jadi silakan dicatat ya teman-teman bahwa menurut Otto Bauer, pengertian bangsa itu menitik beratkan pada karakter atau perangai yang dimiliki sekelompok manusia yang dijadikan jati diri suatu bangsa. Pengertiannya adalah bahwa setiap bangsa itu berbeda dengan bangsa lain. Dilihat dari apa? Dari karakter atau perangainya. Kenapa ini terjadi? Karena setiap bangsa tentu memiliki sejarah, tantangan hidup yang berbeda-beda, sehingga nilai dan norma serta standar-standar kehidupannya pun berbeda-beda. Hal ini tampak pada karakter atau perangainya. Jadi suatu bangsa bisa dilihat atau dibedakan dari karakter atau perangainya. Contoh, bangsa Indonesia lebih mengedepankan musyawarah.
Mungkin bangsa Amerika lebih mengedepankan cara berpikir rasional, menekankan pada konsensus, kemudian lebih terbuka dan lain sebagainya. Soal berikutnya, Ernest Renan, seorang filsuf, sejarawan, dan pemuka agama yang hidup antara tahun 1823 sampai 1892 menyatakan bahwa terbentuknya suatu bangsa adalah didasarkan pada A. Penjelmaan suatu ide yang dijadikan pedoman hidup bersama. B. Lokasi di mana sekelompok manusia hidup secara bersama-sama. C. Sekelompok manusia yang hidup di suatu wilayah dan memiliki kedaulatan. D. Karakter atau perangai yang dimiliki sekelompok manusia yang dijadikan jati diri suatu bangsa. E. Kehendak untuk bersatu dan membentuk bangsa. Kalau tadi adalah Otto Bauer melihat bangsa dari sisi ciri, karakter. Kalau Ernest Renan melihat dari sisi apanya atau didasarkan pada apanya. Ya, Ernest Renan melihat ciri suatu bangsa atau dasar suatu bangsa adalah dilihat dari kehendak untuk bersatu dan membentuk bangsa. Jadi, suatu bangsa itu didasarkan pada adanya kehendak untuk bersatu dan membentuk bangsa. Contohnya bangsa Indonesia sebenarnya terdiri dari berbagai suku. Bahkan kalau kita lihat juga merupakan kelompok-kelompok masyarakat, bahkan pada zaman dulu terdiri dari beberapa kerajaan. Nah, kenapa kemudian menyatukan diri dalam suatu bangsa Indonesia? Ini didasarkan karena adanya kehendak untuk bersatu, lebur dalam entitas bangsa Indonesia, dan membentuk satu bangsa, melepaskan diri dari ikatan-ikatan kerajaan sebelumnya. Nah, perlu juga kita diskusikan ya teman-teman di sini konsep bangsa yang didasarkan pada penjelmaan suatu ide yang dijadikan pedoman hidup bersama, ya ini untuk sekedar wawasan, ini merupakan pendapatnya Hegel. Ada juga teori tentang bangsa, yaitu yang melihat dari lokasi sekelompok manusia hidup secara bersama-sama. Jadi ini teori lokasi. Artinya karena ada suatu lokasi, ada sekelompok manusia hidup secara bersama-sama, akhirnya terbentuklah bangsa. Bayangkan saja misalnya suatu kelompok masyarakat tinggal di suatu pulau bersama, sehingga akhirnya membentuk suatu bangsa. Itu teori lokasi. Kemudian kalau menurut Ernest Renan, bahwa bangsa itu didasarkan pada kehendak untuk bersatu dan membentuk negara dan membentuk bangsa. Kemudian Otto Bauer melihat dari adanya kesamaan karakteristik. Baik teman-teman, kita lihat syarat-syarat bangsa. Suatu bangsa, syaratnya adalah 1. Memiliki sejarah hidup, kebiasaan dan kebudayaan yang sama. 2. Memiliki karakter atau jati diri sebagai identitas nasional. Yang ketiga, menempati suatu kesatuan wilayah. Kemudian yang keempat, berbicara dalam bahasa yang sama. Yang kelima, terorganisir dalam suatu pemerintahan yang sama. Jadi suatu bangsa, misalnya bangsa Indonesia, itu syarat-syaratnya adalah biasanya memiliki sejarah hidup. Bangsa Indonesia, sejarah hidupnya yang menyatukan adalah sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing. Kemudian memiliki kebiasaan dan kebudayaan yang relatif sama. Kemudian memiliki karakter dan jati diri sebagai identitas nasional yang membedakannya dari bangsa lain. Menempati suatu kesatuan wilayah, yaitu wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Berbicara dalam bahasa yang sama, yaitu ada bahasa daerah dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang kelima, terorganisir dalam suatu pemerintahan yang sama, yaitu pemerintahan Republik Indonesia. Baik teman-teman, demikian. Jangan pernah menyerah sebelum berusaha. Sekali lagi yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe, bagikan dengan teman-teman. Mudah-mudahan video-video yang kita bagikan atau kita buat bermanfaat
bagi kita bersama. Terima kasih dan sampai jumpa.